Ya, balik lagi kita ke Bang Yandi yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan untuk menceritakan cerita horor dari Filipina yang mempunyai ilmu mirip-mirip ilmu rawa rontek dari negeri kita yang tercinta ini. Bagaimana ceritanya? Yuk, mari kita simak videonya. Cerita film ini diawali oleh seorang wanita bernama Loretta yang saat itu dia sedang sakit dan kakaknya yang bernama Ranulfo membawanya ke paranormal atau dukun setempat yang bernama Na Almera. Pada awalnya, paranormal itu hanya mengobatinya menggunakan ramuan dan doa-doa suci menurut kepercayaan agamanya. Tetapi, ketika doa dan ramuannya tidak berfungsi yang menyebabkan Loretta meninggal dunia, dukun yang panik itu langsung meminta pada setan dan iblis yang membuat Loretta langsung bangkit dan mendapat tanda iblis di sekitar pinggangnya, guys. Ini adalah Clark, seorang polisi yang berpangkat kolonel dan berhenti setelah ada kejadian trauma yang telah menimpa dirinya. Dan ini adalah Aileen. Dia adalah istrinya Clark yang sedang mengidam-idamkan seorang anak dari perkawinannya bersama suaminya. Hal ini membuat Clark selalu merasa bersalah dikarenakan dia adalah seorang yang mandul atau bahasa medisnya steril, yang mengakibatkan dia tidak bisa mempunyai seorang anak. Dan dia terus mencoba menenangkan hingga menghibur istrinya yang sedang bersedih, guys. Teman-temannya Aileen pun ada yang mendukungnya untuk mencobanya lagi dengan Clark pada saat salah satu anak temannya yang lagi dibaptis atau didoakan dengan cara agama Kristen tanpa mengetahui keadaan Clark yang sesungguhnya. Hindi na tayo bumabata. Ada juga temannya yang menganggap Aileen beruntung dikarenakan tidak mempunyai seorang anak. Itu juga dikarenakan mempunyai seorang anak membuat temannya sedikit tertekan dengan perilaku anaknya yang sangat nakal. Dan juga ayahnya Aileen yang kecewa sampai sakit hingga meninggal dikarenakan Aileen tidak bisa memberikan seorang cucu kepadanya, guys. Kejadian ini tidak menghilangkan rasa cintanya Aileen kepada Clark hingga pada suatu malam rumah mereka didatangi oleh seorang anak perempuan yang bernama Jade. Dan hal ini membuat Clark waspada dengan munculnya perampok yang akan mengikuti anak itu di belakangnya, guys. Dan yang paling mengejutkan lagi, kalau anak perempuan itu mengaku kalau dia adalah anak kandungnya Clark, yang membuat Aileen terkejut dan curiga kepada Clark karena dia telah berselingkuh, guys. Sinabi ko bang hindi ako naniniwala? Tetapi setelah Clark menjelaskan dan mengingatkan tentang dirinya yang telah mandul atau steril, Aileen kembali menjadi tenang. Dan mereka sepakat membawa Jade ke kantor polisi untuk bertemu sahabat baiknya sekaligus anak buahnya Clark pada saat dia masih menjadi seorang kolonel polisi yang bernama Jake. Sino to? Pada awalnya, Clark dan Jake menginginkan agar Jade diurus oleh Yayasan Perlindungan Anak. Setelah Jake meminta Clark melakukan tes DNA agar bisa lepas dari masalah ini yang membuat Clark curiga kalau ada niat buruk dari ibunya Jade untuk memerasnya, guys. Pwede mo ba naisip baka pinipirahan lang ako ng batang yan? Tetapi ketika Jade memanggil Aileen ibu, Aileen yang selalu mengidam-idamkan seorang anak menjadi jatuh hati kepada Jade. Dan dia berniat membawanya pulang ke rumah sehingga membuat Clark sedikit kesal dengan keputusannya Aileen, guys. Di malam harinya, Clark terus mencoba menjelaskan dan menenangkan Aileen dalam masalah ini. Setelah itu, dia pergi ke kamarnya Jade untuk memeriksanya, yang tanpa dia ketahui kalau Jade sedang membaca mantra dan teringat akan suatu kejadian yang dimana dia sedang melakukan ritual di suatu tempat. Pada keesokan harinya,
Clark teringat dengan masa lalunya bersama seorang wanita cantik ketika dia sedang melihat foto almarhum teman-temannya saat dia masih aktif tugas di kepolisian. Sementara Eileen mencoba mencari tahu kemauan ibunya Jade yang bernama Loretta, wanita yang pernah hidup kembali akibat sihir di awal cerita film ini, sedang mencari Clark yang ternyata dia hanya meminta bantuannya Clark untuk memberikannya rumah baru, guys. Sabi ni Mama, baka katulong daw. Dan ketika di malam harinya, Jade nyaris ditembak oleh Clark dikarenakan wajahnya Jade yang berubah menjadi menyeramkan pada saat Jade sedang membisikkan sesuatu pada Eileen ketika mereka sedang tidur. Bata yan! Clark yang masih terkejut atau shock akibat kejadian semalam dikejutkan kembali dengan positifnya tes DNA kalau Jade ternyata adalah anak kandungnya pada saat dia dan Jade sedang berargumentasi. Dan dia juga berniat menyerahkan Jade pada yayasan dikarenakan dia merasa ada niat buruk ibunya Jade untuk menipu dan memeras keluarganya, guys. Rona yang merupakan teman baiknya Eileen dikejutkan oleh putrinya yang bernama Julia yang mengatakan kalau Jade telah lompat dari lantai 2 pada saat mereka sedang membicarakan tentang Jade. Yang ternyata dia baik-baik saja dan hal ini membuat Julia penasaran sehingga menanyakan kemampuan sihirnya Jade. Magika? Masa lalunya Clark yang buruk ketika kehilangan teman-teman polisinya yang dibunuh oleh manusia setengah hewan membuat dia menjadi lebih sensitif dan waspada. Ketika dia melihat ada orang yang mengawasi dan mengikutinya, dia pun langsung pergi keluar untuk memukulinya di saat Jade sedang menasihati Clark tentang masalah Jade yang disukai Eileen dan karma perbuatannya pada Loretta yang membuatnya hingga hamil dan mengakibatkan dia menjadi steril atau mandul di masa lalu perselingkuhannya yang akhirnya membuat dia masuk penjara karena telah memukuli orang itu, guys. Di dalam penjara, dia mencoba menjelaskan tentang orang-orang yang selama ini telah mengikuti dan mengawasinya dari anak kecil sampai dewasa pada Jake setelah kedatangan Jade, yang menurutnya mereka adalah para anggota sekte sesat, guys. Para siyang kulto. Setelah itu di malam harinya, dia diperingatkan oleh teman satu selnya kalau anak kecil yang bernama Jade itu telah kesurupan setan. Pero aset demonyo. Saat Clark sedang di penjara, Eileen bermimpi melihat Jade sedang melayang-layang di udara. Dan juga dia melihat arwah ayahnya yang sedang bermain dengan Jade seperti layaknya cucunya sendiri. Hingga dia diganggu oleh tetangganya yang mengatakan kalau Jade bukan anaknya walaupun dia menginginkannya, yang juga mengakibatkan perutnya menjadi berdarah, guys. Setelah dia bangun dari mimpinya, dia dibuat sedih hingga menangis dikarenakan Clark telah mengatakan sejujurnya perkara perselingkuhannya dan Jade itu adalah anak kandungnya. Tetapi kesedihannya tertutupi dikarenakan Jade telah memanggilnya ibu dan membuat Clark yang merasa bersalah tetap mencoba memberikan pengertian padanya. Yang tiba-tiba, kepala Eileen terputus dikarenakan ulah Jade yang menggunakan sihirnya pada saat mereka sedang makan malam, guys. Setelah itu ada seorang dari yayasan anak yatim yang dibunuh oleh orang-orang yang pernah mengikuti Clark yang membuatnya marah dan memukulinya, yang ternyata usut punya usut melalui internet oleh Jake dan Clark. Mereka adalah korban kecelakaan mobil di gunung yang jasadnya hilang termasuk Jake dan ibunya, guys. Kecelakaan itu terjadi pada saat Jade dan ibunya sedang naik angkot untuk pulang ke rumah, yang tiba-tiba ada bus yang menabrak mereka sehingga mereka semua mati dan hanya Jade seorang yang masih hidup. Anak yang masih lugu itu mengangkat kepala ibunya dan berbicara kepadanya, yang ternyata ibunya mempunyai ilmu sihir hitam sehingga tidak dapat mati kecuali tubuhnya dipisahkan jauh seperti ilmu rawa rontek yang ada di Indonesia. Dan dia pun meminta agar Jade mengangkat tubuhnya dengan meminta bantuan dari mayat-mayat yang telah dihidupkan kembali oleh sihir yang diajarkan
oleh ibunya melalui Jade. Kita kembali kepada Clark yang ketakutan setelah mendengar berita itu dari Jade. Dan dia pun segera mencari Eileen yang sedang menyusui Jade untuk membawanya pergi dari rumah itu. Dan berusaha memisahkan mereka dikarenakan menurutnya kalau Jade telah kesurupan setan. Yang tiba-tiba dia diserang oleh para mayat hidup yang telah mengepung rumah itu, guys. Sementara Jade yang khawatir dengan keadaan Clark mencoba menyelamatkannya saat dia sudah dibawa ke hutan di tempat mayat ibunya Jade, yang akhirnya dia pun terbunuh dengan tragis. Clark yang terkejut dengan kematiannya Jake mengingat masa lalunya yang buruk, dan dia pun mencoba menembak Jade yang tiba-tiba mayat hidup di sekitarnya pecah kepalanya akibat ulah Jade yang membuat Clark ketakutan, guys. Dengan tenang tanpa rasa bersalah, Jade meminta Clark untuk mengikutinya demi menyambungkan kembali tubuh ibunya yang terpotong jadi beberapa bagian agar mereka bisa berkumpul kembali. Tetapi dia malah menembak dan merusak tubuhnya Loretta, yang akhirnya dia ditembak oleh mayat hidup kakaknya Loretta, guys. Di ujung kematiannya, Clark meminta tolong Jade, tetapi ketika dia melihat sosok jin yang ada di badannya Jade, dia pun akhirnya menyerah dan memilih untuk mati, guys. Dengan kematiannya Clark dan Eileen yang dijadikan ibu pengganti oleh Jade dengan ilmu sihirnya, maka berakhirlah cerita film horor kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentarnya bila ada pertanyaan.